Siapa perempuan yang naik mobil kamu, Mas? Antingnya ketinggalan di mobil kamu. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu tuh jangan ngaco, bukan siapa-siapa kok. Bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa dia manggil kamu sayang, Mas? Aku udah benar-benar gak kuat. Kamu lanjutin aja hubungan kamu sama perempuan itu. Aku mundur, Mas. Aku minta pisah. Stop. Kamu bisa dari aku. Berani kamu hidup tanpa aku. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu ingat gak dulu kita punya perjanjian? Kamu seperti istri sama aku. Kamu gak akan dapat apa-apa dari aku. Hidup pakai apa kamu? Kamu tidak akan punya spesial apapun. Mas Haris. Sip. Kalau aku masih pacaran sama dia, apa kamu merasa dirugikan? Semua kebutuhan kamu, aku penuhi tidak? Apa aku meninggalkan kamu? Ya, aku berjanji kemarin sama kamu, tapi aku ingkar. Aku suka melihat mereka bertengkar. Papa selalu marah. Ibu Kartini adalah pejuang kaum perempuan. Kenapa ya mamaku lemah dan juga suka mengalah? Ayo dong, Mas, angkat. Kemana sih kamu? Udah sore begini masih belum pulang juga. Udah diteleponin ke orang kantor, katanya udah pulang dari tadi. Sayang. Itu sayang, istri kamu telepon terus. Ya udah biarin aja, yang penting aku bersama kamu. Lebih tentu masukan daripada istri kamu. Iya, kamu kok yang paling. Kamu tuh so sweet banget sih. Lagi dong. Gak sia-sia tahu aku dapetin kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa ini ya? Semoga ini cuma karena angin aja. Mas Haris nih. Iya, saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Mas Haris masuk rumah sakit. Iya, saya sekarang ke sana. Ya Allah, Mas Haris. Gaby. Bapak tenang ya, Bu Gaby sudah ditangani. Beliau hanya pingsan dan lukanya tidak terlalu parah. Iya, baik. Terima kasih. Pak, istri Bapak sudah sadar. Saya istrinya. Oh, maaf Bu, saya kira Bu Gaby istrinya. Soalnya tadi satu mobil. Oh, yaudah, kalau gitu saya permisi. Siapa dia, Mas? Berarti kamu jangan salah sangka ya. Dia karyawan di kantor. Tadi kami habis pulang dari meeting. Jalanan hujan dan licin, kami kecelakaan. Dia ikut mobil aku karena aku nggak tega kalau dia naik taksi malam-malam. Iya, Bu. Sebelumnya saya minta maaf. Saya numpang Pak Haris karena saya juga buru-buru. Semoga mereka tidak membohongi aku. Semoga benar mereka nggak ada hubungan apa-apa selain pekerjaan. Sayang, untung ya. Kemarin tuh kita bergok. Coba aja ke bergok. Pasti istri kamu bakal ninggalin kamu. Gak mungkin. Tidak mungkin dia meninggalin aku. Kok kamu bisa seyakin itu sih? Sayang, kamu tuh harus tahu ya. Istri aku tuh, dia tuh nggak bisa apa-apa. Hah? Selama ini dia hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Aku yang selama ini memberikan biaya hidup buat dia. Dan sekarang kamu bayangin, kalau dia pisah dari aku, mau kerja apa dia? Cuma lulusan SMA. Dan satu hal lagi, dia itu yatim piatu. Kalau pisah dari aku, mau tinggal di mana dia? Kamu itu memang luar biasa. Sebentar ya, anak aku telepon. Halo sayang, Lula, ada apa? Aku boleh nitip spidol sama buku gambar nggak? Buat tugas sekolah besok. Apa lagi? Udah Pak, itu aja. Jangan sampai lupa ya. Iya sayang, Papa tidak akan lupa. Pulang dari kantor, Papa akan langsung ke toko buku dan belikan semua pesanan kamu. Dadah Papa. Dadah sayang. Mas, kamu bisa selembut itu sama anak kamu? Pantesan aja ya. Kamu bilang kalau Lula itu lebih lengket sama kamu. Aku mungkin suami yang tidak baik, tapi aku ayah yang baik dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab juga kan buat aku. Pasti dong sayang. Baik. Waalaikumsalam. Papa pulang. Papa. Oh iya Pak, gimana? Buku gambar sama spidolnya? Gak lupa kan? Papa nggak lupa kok. Tapi ada di mobil. Bentar ya, Papa ambil ya.
Gak usah mas, biar aku aja yang ambil. Sini kuncinya, kamu mandi aja, terus nanti kita makan ya. Yaudah, papa ganti baju dulu ya. Siap. Anting siapa ini? Ini nak buku gambarnya. Iya sih. Nah, ayo Pak, temenin aku gambar. Kamu gambar sendiri dulu aja ya. Mama mau ke kamar. Apaan kamu? Kenapa kamu pegang handphone aku? Siapa perempuan itu mas? Perempuan? Perempuan apa? Maksud kamu apa sih? Antingnya ketinggalan di mobil kamu. Siapa perempuan yang naik mobil kamu mas? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu tuh jangan ngaco, bukan siapa-siapa kok. Bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa dia manggil kamu sayang mas? Kamu berani ya kayak handphone aku ya? Hah? Lancang kamu! Kenapa jadi kamu yang marah? Harusnya aku yang marah mas, karena kamu udah hianatin aku. Mama sama Papa kenapa teriak-teriak ya? Siapa perempuan itu mas? Debbie. Debbie yang waktu itu kecelakaan sama kamu. Iya. Kamu bahas apa? Jujur aja. Jujur mas, siapa dia mas? Jawab. Ya oke, aku jawab, aku jujur. Aku pacaran sama dia. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Mau kamu apa? Kamu benar-benar keterlaluan. Tega kamu ngelakuin ini mas. Padahal aku sebagai istri, aku udah ngelakuin semuanya buat kamu. Oke. Aku minta maaf. Ya. Aku akuin aku salah, aku hilaf. Aku pacaran sama dia karena aku tergoda itu aja kok. Lagi pula seharusnya kamu kan sadar pernikahan kita kan bukan karena cinta, tapi karena dijodohkan. Tapi mas, Udah dia, udah jangan. Sekarang waktunya makan malam. Kamu tahu kan kalau aku nggak suka rutinitas aku terganggu. Lakukan kewajiban kamu sebagai istri. Udah sana. Mama kenapa nangis? mama nggak kenapa-napa sayang. Terus tadi kok Mama sama Papa teriak-teriak ya? Kita cuma salah paham aja. Papa marah sama Mama. Mama mau masak dulu ya. Benar-benar seperti mimpi buruk. Aku gak nyangka suami yang kukira baik dan setia ternyata Mas Haris memang arogan. Tega menduluh. Aku lagi marah dan sakit hati mendadak disuruh diam dan melayani suami. Mas, tapi kenapa di rumah? Kamu dengar ya? Aku minta dimasakkan sayur tanpa air mata. Rati, senyum. Jangan sampai Ula tahu pertengkaran kita, ya. Kamu gak ngerti perasaan aku, Mas. Ayo dimakan ya, sayang, ya. Ula, setelah makan nanti langsung tidur, ya. Ya, Pak? Mas, tolong Mas. Tolong tinggalin perempuan itu, Mas. Kamu gak takut kita punya anak perempuan, Mas? Gimana kalau suatu hari nanti anak kita dihianati oleh laki-laki? Oke, aku nanti tinggalin perempuan itu. Puas kan? Kamu bersumpah akan ninggalin perempuan itu, Mas? Aku udah jawab tadi kamu tuh ya. Lihat sekarang, udah jam berapa? Ini waktunya aku tidur. Jam 10. Aku mau tidur sekarang. Aku istirahat. Besok aku harus kerja. Astagfirullah. Pernikahan macam apa ini? Aku gak dianggap sama sekali. Mas Haris, ternyata benar dia masih berhubungan sama perempuan itu. Terlaluan kamu, Mas. Mas Haris. Kamu kan janji mau memutuskan hubungan kamu dengan perempuan ini, Mas. Dan kamu kan tahu Mas Haris punya istri. Kok kamu masih nekat? Kamu benar-benar tak tahu malu merusak rumah tangga orang. Sip. Mas, kamu udah janji nggak pacaran lagi sama perempuan itu, Mas. Oke, sekarang aku jelasin sama kamu. Kalau aku masih pacaran sama dia, apa kamu merasa dirugikan? Tanya sama kamu. Kamu merasa dirugikan tidak? Semua kebutuhan kamu, aku penuhi tidak? Apa aku meninggalkan kamu? Tidak kan? Oke, sekarang ngomongin masalah janji. Aku berjanji kemarin sama kamu, tapi aku ingkar. Supaya kamu diam. Itu saja. Terus sekarang kamu gak usah bikin aku malu ya depan orang ya. Gak usah nangis kamu. Kamu ingat tidak? Janji aku di depan almarhum ayah kamu. Ingat semua kata-katanya? Ingat tidak? Bapak yang mati ya, Pak. Hati mohon. Rasanya
Bapak udah gak kuat lagi, Ranti. Tapi Bapak sudah lega. Jadi sudah menikah. Ada yang jagain kamu. Bapak dipanggil Allah. Jangan gitu, Pak. Haris, tolong jaga Ranti baik-baik ya. Dengan tinggalkan dia. Bapak jangan khawatir. Saya akan menjaga Ranti. Bapak, udahlah diam. Kamu gak usah nangis. Jangan bikin aku malu. Aku bilang diam. Udah jam 12. Lula sebentar lagi pulang sekolah. Kamu jemput dia. Kamu gak usah ganggu. Udahlah Ranti. Seorang suami punya istri sama pacar itu hal biasa. Dulu suami saya semena-mena sama saya, Jeng. Mentang-mentang saya nggak kerja, saya cuma ngarepin uang sama suami saya. Terus dia seenaknya meremehkan saya. Akhirnya saya coba buka usaha online shop. Alhamdulillah, hasilnya lumayan, Jeng. Pas saya pergoki dia sama perempuan lain, ya udah, saya minta pisah aja. Saya bawa anak saya. Dia pikir saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ibu emang hebat. Makanya jadi perempuan itu harus punya penghasilan. Jangan bergantung sama suami. Jadi kita nggak diremehin sama suami. Dan nggak disemena-menain lagi sama suami. Benar juga kata ibu ini. Aku harus punya penghasilan sendiri biar gak diremehin sama Mas Haris. Tapi aku kerja apa ya? Ijazahku kan cuma sampai SMA. Udah gitu aku gak punya pembantu. Kalau misal kerja keluar rumah, nanti siapa yang jagain Lula? Alhamdulillah, untungnya aja aku bisa bikin bolu. Ikan bisa aku tawarin ke tetangga-tetangga. Halo sayang. Sini dong, lu apa? Mama mana? Mama lagi antarin pesanan kue gitu. Kue. Iya Pak, Mama kan sekarang terima pesanan kue. Tadi itu bikinnya banyak banget. Terus sekarang lagi antar ke tetangga-tetangga. Ya udah, kamu masuk lagi ya. Iya Pak. Bisa-bisanya ya. Berarti kerja gak bilang sama aku. Begini tuh rasanya kerja dan dapat uang sendiri. Seneng banget, walaupun hasilnya gak seberapa. Haris. Assalamualaikum Mas. Rati, gimana kamu? Suami baru pulang dari kantor, kenapa kamu tidak ada di rumah? Pulang sekarang. Iya Mas. Ya Allah, kok Mas Haris tumben banget udah pulang kerja jam segini? Kamu tuh ya, Aku tanya sama kamu sekarang, mau usaha sendiri. Kenapa gak cerita sama aku? Sejak kapan kamu bikin usaha kue seperti ini? Hah? Maaf Mas, tapi aku cuma pengen punya penghasilan sendiri aja. Punya penghasilan sendiri? Kenapa? Uang bulanan dari suami kamu kurang. Kamu meremehkan suami kamu ini. Oh, nggak begitu Mas, tolong jangan tersinggung dulu. Cukup. Pokoknya mulai sekarang, aku tidak mau melihat lagi kamu buka usaha pesanan kue lagi. Mengerti kamu? Kenapa kamu tahu? Sekarang kamu pikir ya, kalau kamu ngantar-ngantarin kue, siapa yang ngurusin rumah tangga? Siapa yang ngurusin anak? Siapa yang ngurusin aku? Iya Mas, ya udah. Aku nggak akan terima pesanan kue lagi. Ya udah, cepat bikin aku kopi. Bagus, dia nurut sama aku. Ini memang tidak bisa dibiarkan. Dia nggak boleh punya penghasilan sendiri. Kalau dia sukses, dia pasti berani melawan aku. Nanti minta pisah. Nah, Papa marahin Mama. Iya, karena Papa udah nggak ngizinin lagi sayang. Mama nggak akan bisa terima pesanan kue lagi. Jadinya Mama nurut aja apa kata Papa. Kamu sana kerjain PR. Mama mau beres-beres terus bikinin kopi buat Papa. Sayang, kamu belum tidur? Enggak sayang, aku belum tidur. Apa nemenin kamu? Nanti kalau aku tidur, kamu marah lah. Iyalah, kamu nggak boleh tidur dulu sebelum aku tidur duluan. Kamu nggak ilfil kan lihat aku pakai baju gini, pakai baju tidur? Kan biasanya kamu tuh ngeliat aku pakai baju yang keren, terus kita jalan-jalan, kita shopping gitu kan? Gak apa-apa sayang. Kamu pakai baju apapun cantik. Karena kamu masih mulus, kulit kamu masih putih. Aku sayang sama kamu. Kamu tuh bisa aja sayang bikin aku tuh seneng tau nggak? Yaudah sayang ya. Aku tidur dulu ya. Ya udah, dadah. Aku duluan dong mati. Ih, kamu aja matiin.
Kamu aja dulu. Kamu sayang. Iya, aku males matiinnya. Jadi kita matiin sama-sama ya. Apa sih mas? Kamu makin gak menghargai aku. Padahal aku udah ngikutin kamu untuk gak kerja lagi, patuh sama suami. Tapi kamu malah terang-terangan bermesraan sama perempuan itu. Emangnya kenapa? Masalah apa kamu? Kamu seharusnya sadar dong, ini yang namanya resiko menikah tanpa cinta. Kamu tahu kan, dari awal aku tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi istri aku, siapa jodoh aku. Aku nggak bisa memilih. Jadi wajar kalau aku mencari cinta pada wanita lain. Yang terpenting, aku tetap memegang janji aku ya. Aku memegang janji aku kepada almarhum ayah kamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Udahlah, kamu tuh seharusnya merasa beruntung ya, punya suami seperti aku. Kamu tuh cuma lulusan SMA. Bisa apa kamu gak bisa kerja? Aku sebagai suami yang punya segalanya. Jadi kamu gak usah ngatur aku deh. Ya Allah, jika cobaan ini terlalu berat untukku, bahu yang kuat dan langkah yang tidak goyah, aku mohon berilah aku hati yang tabah. Sungguh aku bingung bagaimana menghadapi suami yang arogan dengan meninggalkan perempuan itu. Kembalikanlah suamiku ke jalan yang benar, ya Allah. Lindungilah keluarga kecil ini, ya Allah. Saya mau bicara sama kamu. Soal apa? Soal apa? Tunggu. Ya soal hubungan terlarang kamu dengan suami saya. Terus kamu mau apa? Tinggalkan suami saya. Kamu gak perlu mikirin saya. Tapi tolong, pikirin anak kami yang masih kecil. Kamu tuh salah alamat deh. Kalau kamu mau nyuruh aku putus sama suami kamu, ya kamu suruh aja suami kamu jauhin aku. Bisa nggak? Pasti kamu nggak bisa, karena kan kamu selalu kalah sama suami kamu. Benar-benar keterlaluan ya kamu. Dasar perempuan gak tahu malu. Gak tahu malu? Maaf ya, selama suami kamu itu suka sama aku, kenapa enggak? Aku udah benar-benar ngaku. Aku mau minta pisah aja sama Mas Haris. Menyuruh perempuan itu untuk pisah sama Mas Haris. Benar-benar bisa. Ngapain kamu? Aku udah benar-benar ngaku, Mas. Aku udah gak kuat, Mas. Kamu lanjutin aja hubungan kamu sama perempuan itu. Aku mundur, Mas. Aku minta pisah. Kamu bisa dari aku? Berani kamu hidup tanpa aku? Bisa apa kamu? Bisa apa? Sekarang aku tanya sama kamu ya. Kamu ingat gak dulu kita punya perjanjian? Kamu sebenarnya istri sama aku. Kamu gak akan dapat apa-apa dari aku. Hidup pakai apa kamu? Kamu tidak akan punya spesial apapun. Kamu bisa dari aku. Lula, hak asuhnya akan jatuh ke tangan aku. Aku yang akan mengasuh dia, bukan kamu. Aku dilematis. Benar semua yang dibilang Mas Haris. Aku gak punya apapun dan gak punya siapapun. Aku harus minta tolong siapa? Mas, begini dong. Kamu kelihatan cantik sekali. Senyum dong. Mama sama papa udah baikan. Sayang, papa sama mama pergi sebentar ya. Papa sama mama tidak akan lama aku pergi. Kamu jangan tidur malam-malam. Ya, Pak. Yaudah kita pergi dulu ya. Bagus kabar. Terima kasih banyak loh. Nanti masalah kontrak kita bicarakan lebih lanjut ya. Maaf ya. Itu apa kan? Mbak, tolong ibu ini beri sendok yang baru ya. Baik, Pak. Masya Allah. Kita lanjut obrolan kita. Tadi apa ya? Iya, masalah itu. Itu masalah kontraknya itu ya. Maaf Mas, soal sendok tadi. Bikin malu aja. Aku tuh gak ngerti sama kamu ya. Belum pernah makan di restoran tau kan? Wah, aku depan klien. Iya, aku minta maaf Mas. Halo, sayang, ada apa? Halo sayang, kamu di mana sih? Hah? Aku tuh lagi sakit tau nggak? Pengen dijengukin kamu. Kamu kenapa? Mau ke dokter? Nggak usah sayang, nggak usah ke dokter. Aku tuh cuma gak enak badan aja. Tapi kalau kamu jengukin, pasti aku cepat sembuh deh. Aku kesana ya. Kamu dibawain apa? Budaya? Mau?
Boleh sayang, aku mau. Apapun yang kamu bawa, aku mau. Ya udah, kamu tunggu aku ya. Dadah sayang. Nanti di depan kamu turun ya. Kamu mau nurunin aku, Mas? Ya memang kenapa? Hah? Aku mau pergi ke rumah Gaby, kamu turun. Kamu tega sama istri kamu sendiri, Mas. Kamu mau nurunin aku di tengah jalan malam-malam begini, cuman karena perempuan itu. Udahlah, anggap aja ini sebagai hukuman buat kamu. Siapa suruh kamu buat aku malu tadi depan klien? Aku mohon, tolong kita pulang aja. Udahlah ya. Kamu nggak usah ngelarang aku. Kamu tuh nggak bisa ngelarang aku. Pokoknya aku mau datang ke rumah Gaby. Kamu tuh bisa naik taksi. Udah, pokoknya aku mau datang ke rumah Gaby. Kamu turun, kamu pulang ke rumah. Turun kamu. Tega kamu, Mas, sama istri sendiri. Kamu benar-benar tega, Mas. Taksi online pun gak ada jam segini. Mama kok nangis? Kok kamu belum tidur, sayang? Gak apa-apa, sayang. Kenapa kamu belum tidur? Aku nungguin mama sama papa. Papa ada urusan, sayang. Tadi papa suruh mama pulang naik taksi. Naik taksi kok keringetan? Tadi AC taksinya mati. Terus kaki mama juga tadi pegel banget pakai hard tinggi. Kan kamu tahu kalau mama udah gak kuat pakai hard tinggi ya. Kok mama mau aja sih disuruh pulang sendirian sama papa? Anakku bahkan bingung kenapa aku begitu mengalah dan nurut sama ayahnya. Rati! Kamu tuh gimana sih? Kenapa belum disetrika ini? Aku mau pakai. Masih ada kan kemeja yang lain, pakai aja dulu. Kamu jangan melawan aku. Oh iya mas, maaf, tapi belum sempet. Aku mau pakai baju ini. Sekarang juga kamu setrika. Satu lagi. 2 menit. Cepat. Ya. Besok aku ada pentas seni di sekolah. Mama sama papa pokoknya harus datang ya. Papa hebat sekali. Soalnya aku baca puisi di panggung. Kamu tenang aja ya. Papa sama mama pasti akan datang. Terus kamu buat sendiri puisinya? Iya dong, Ma. Wah, pinter banget. Puisinya tentang apa? Ada deh surprise buat besok. Udah main surprise-surprisean. Ya udah, oke. Oke. Pokoknya papa mama pasti akan datang ya. Sekarang makan. Ya. Malu, nama juga tadi aku meeting. Udah, gak usah nyalain aku. Risik tuh lo. Aku gak nyalain kamu kok. Kamu udah ribut depan orang. Sekarang penampilan selanjutnya dari Lula, kelas 1A. Puisi untuk kedua orang tua. Aku sayang mama. Aku juga sayang papa. Tapi aku suka melihat mereka bertengkar. Tapi mama mengalah. Papa selalu marah. Mama selalu diam kepada papa. Papa melarang mama kemana-mana. Ibu Kartini adalah pejuang kaum perempuan. Tapi kenapa ya mamaku lemah dan juga suka mengalah? Meski begitu, aku tetap sayang kepada mamaku. Ya ampun, kenapa jadi seperti ini? Mau taruh di mana mukaku? Terima kasih. Selanjutnya, penampilan dari Rina, kelas 2B. Sin, Mas Haris kok gak diangkat-angkat? Udah make up cantik juga nih, awas aja ya kalau nggak jadi. Awas aja kalau nggak jadi, kamu udah janjian mau jalan. Nah, Pak, puisi aku bagus gak? Keren kan? Ini salah. Ternyata selama ini Lula merekam di otaknya apa yang dia lihat tentang orang tuanya. Dia mencatat ternyata ibunya pengalah dan ayahnya arogan. Dan dia anggap itu benar. Astagfirullah. Maafkan mama, nak. Harusnya nggak begini. Mama sama papa tadi dengar puisi aku kan? Bagus gak? Kok puisi aku nggak dipuji sih? Namanya puisi aku jelek ya?
Papa sama Mama kurang suka. Enggak, sayang. Puisi kamu bagus. Jadi kalau aku udah gede, aku mau punya suami kayak Papa. Aku juga mau kayak Mama yang selalu ngalah dan selalu nurut sama Papa. Aku harus ajari anakku untuk punya harga diri. Aku gak rela kelak anak perempuanku pasrah ketika mendapatkan pelecehan dari suaminya. Aku gak ikhlas Lula kelak diinjak-injak harga dirinya oleh suaminya. Gak akan. Aku gak rela. Tapi kamu kemana? Nggak bisa, Mas. Kamu harus bisa. Alasannya udah jelas, Mas. Kalau selama ini aku bertahan dengan perlakuan buruk kamu ke aku, itu karena aku gak pernah berani punya pilihan. Tapi sekarang aku udah gak pernah peduli. Kamu gak dengar tadi puisi Lula? Itu gak benar, Mas. Pernikahan kita itu salah. Pernikahan kita udah selesai, Mas. Kita udah kasih contoh yang gak baik buat anak kita sendiri. Kamu jangan pergi. Kamu tinggal di mana? Kamu gak usah pikirin aku mau tinggal di mana. Yang terpenting sekarang adalah aku harus menyelamatkan harga diri aku dan memberikan contoh yang baik buat Lula. Wah, kita mau kemana? Mama berantem lagi sama Papa. Kita pergi dari rumah ini ya, Lula. Mama berantem lagi sama Papa. Bisa sama Papa. Iya, maafin Mama sama Papa ya, sayang. Bentar, Ma. Temenin aku. Rati, keluar. Kita harus bicara. Sayang, kamu keluar dulu ya. Mama sama Papa mau bicara. Iya, Ma. Rati, aku mohon tolong maafin aku. Aku menyesal. Aku minta maaf. Setelah mendengar puisi dari Lula tadi, aku tahu kalau sekarang aku tidak pernah menghargai kamu sebagai istri. Kita bisa perbaiki ini semua. Beri aku kesempatan. Lebih baik kita pisah aja. Rati, aku mohon. Aku udah sering kasih kamu kesempatan, Mas. Tapi selalu kamu sia-siakan. Jadi Aku mohon satu kali kesempatan. Aku mohon. aku udah terlanjur sakit hati, Mas. Jadi lebih baik aku tetap ajukan gugatan ke pengadilan. Kamu tinggal tunggu sidangnya aja. Aku pergi dulu ya. Papa nggak apa-apa kan tinggal di rumah sendirian. Sayang, kenapa kamu harus pergi sama Mama? Kamu bisa sama Papa kan? Kasihan Mama, Pak. Mama kan penakut banget. Sama Papa aja Mama takut. Jadi aku harus temenin Mama dan jagain Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu laundrynya. Ya besok saya balik lagi ke sini ya. Ya ini uangnya. Lain kali datang ke sini aja Bu daripada harus jauh-jauh ke laundry. Kasih ya Bu. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kenapa nggak dari dulu aja aku kerja seperti ini? Walaupun dapat upahnya cuma segini, daripada harus bergelimang harta tapi punya suami arogan. Anakku diambil lagi. Ini sayang anak Mama. Bapak kangen sekali dengan kamu, Nat. Bu Matahari. Sudah seminggu kita pisah. Papa gak tega melihat hidup kamu seperti ini. Ya Allah, Rati. Kamu memang istri yang hebat. Dulu kamu istri seorang pengusaha yang kaya, mapan, hidup bergelimang dengan harta. Akan tetapi sekarang, hidup kamu yang sekarang ini, kamu masih bisa tersenyum. Suami macam apa aku ini? Menyanyiakan istri dan anak seperti kalian. Aku akan melakukan apa saja agar kalian bisa kembali lagi dalam rumahku. Tapi itu semua udah terlambat. Biasanya di jam seperti ini, Rati sudah membuatkan teh untuk aku. Matiin lagi sama Mas Haris. Mas Haris bener-bener mau ninggalin aku ini. Kenapa sih Mas, kamu gak mau ngangkat telepon aku? Aku coba sekali lagi. Angkat dong Mas. Kenapa kamu ribut lagi sih Mas? Telepon aku harus gimana ini? Mas Haris mau ninggalin aku. Aku bener-bener ditinggalin nih sama Mas Haris. Mama kenapa, Ma? Nggak kenapa-napa sayang. Loh, tangan Mama kok kayak gini? Bener, pasti sakit banget ya? Iya, tangan Mama nggak bisa kena deterjen. Jadinya setiap nyuci, tangan Mama luka deh. Kok
Kok dulu enggak sih, Ma? Ya kan dulu mama nyucinya pakai mesin cuci. Kalau sekarang kan mama nyucinya pakai tangan sebanyak ini. Kenapa ya? Mama nggak pernah bahagia. Kok kamu ngomongnya begitu? Soalnya dulu Mama jarang senyum. Terus sekarang malah harus kerja keras setiap hari. Nah, anak mama yang cantik, mama bahagia banget kok sekarang. Apalagi harus tinggal berdua sama kamu. Mama bahagia banget. Oh iya, Ma. Kalau tangan Mama nggak kuat cuci, kenapa Mama nggak terima pesanan cake lagi aja kayak dulu? Bisa sih. Mama terima pesanan brownies kukus sama bolu kukus. Tapi masalahnya semua peralatan masak mama sampai oven mama kan ketinggalan di rumah papa. Oh iya. Emang harga mixer berapa deh? Mahal dong sayang. Ada sih yang murah-murah sekitaran 200.000, tapi kan sayang nggak segede itu. Kalaupun dapat upah ya mendingan buat makan kita daripada harus beli mixer. Ya udah sana tidur, udah malam. Iya, Ma. Dan Mama. Dadah sayang. Ya, cuman segini. Pasti kurang buat beli mixer. Pokoknya aku harus bisa. Aku harus beliin mixer untuk Mama, biar Mama bisa senyum dan bahagia lagi. Oh iya, besok kan juga Mama ulang tahun ya. Pokoknya aku gak boleh nyerah. Lula. Dia lagi bobo sayang. Oh, enggak Tante. Aku mau kerja di rumah Tante. Kata Alin, Bu Ija lagi pulang kampung ya? Sayang, kamu mau kerja apa? Kerja apa aja Tante, kayak Bu Ija. Kamu mau kerja? Ya, yang penting kan kalau aku kerja, aku dapat duit. Sayang, kamu butuh uang buat apa? Aku mau beliin kado buat Mama Tante. Soalnya Mama hari ini ulang tahun. Biar Mama bisa bikin kue lagi. Aku mau beliin Mama mixer Tante. Emangnya kurang berapa sayang? Kurang banyak Tante. Boleh Tante, please boleh. Aku mau lihat Mama senyum lagi, boleh ya? Gini aja sayang, kamu kan temannya Alin anak tante. Ya udah tante kasih aja duitnya ya. Enggak Tante, kata Mama, kalau kita mau dapat uang, kita harus kerja. Nggak boleh nerima gitu aja. Oh, ya udah. Kamu bantuin tante siram tanaman. Kamu bisa kan? Bisa dong. Ya udah, nanti tante kasih upah. Oke? Tante tinggal sebentar ya sayang. Iya Tante. Ya. Oke Tante. Lula, udah sayang? Iya Tante. Nih, ini sayang upahnya. Nah, kamu sana pergi beli kado yang cepet buat ibu kamu. Lah, kan belum selesai Tante. Gak apa-apa sayang. Ya udah, kamu sekarang beli kado buat ibu kamu ya. Makasih ya Tante. Ngapain dulu nyiram tanaman ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus cari tahu. Permisi Bu. Saya tadi melihat ada anak saya, Lula, menyiram tanaman di sini. Ada apa Pak? Ibu memperkerjakan dia? Ibu maksa dia? Bukan saya yang nyuruh Lula untuk siram tanaman. Justru dia yang mau sendiri Pak. Karena saya nggak tega, saya kasih kerjaan yang ringan. Dia lagi butuh duit. Terlalu dikasih ibunya yang nyuruh nih. Justru Lula diam-diam mau kasih kado sama ibunya. Hari ini kan ulang tahun ibunya. Bapak jangan salah sangka Pak. Nah, Lula mau beli mixer supaya ibunya bisa bikin kue. Dia pingin ibunya tersenyum lagi Pak. Begitu ya? Kalau begitu saya minta maaf. Saya salah paham. Ya nggak apa-apa Pak. Saya permisi. Ya. Ngantuk banget. Ini belum selesai. Masya Allah Lula, baik banget kamu nak. Aduh, kasihan kalau dia gagal ngasih surprise. Aku pura-pura gak tahu aja deh.
Gula sayang. Kita makan yuk. Iya Ma, bentar. Bentar ya Ma. Bentar ya Ma, bentar. Nanti aku keluar kok. Ini, aku nggak mau ditinggalin sama Mas Haris. Aku nggak mau pisah sama Mas Haris. Aku harus telepon Mas Haris, ya. Kenapa sih nggak diangkat, Mas? Tolong angkat, Mas Haris, angkat. Selamat ulang tahun ya Ma. Terima kasih anak mama yang cantik. Apa ini isinya sayang? Buka aja deh. Semoga Mama suka ya. Pasti suka. Mau buka ya? Ini bagus nih. Apa ya? Mixer. Ya ampun, ini bagus banget sayang. Ini kan pasti mahal. Lula dapat duitnya dari mana? Dari tabungan aku mah. Sini, peluk mama. Makasih banyak ya sayang ya. Anak manis, anak soleha. Mama suka nggak kado ini? Suka banget dong. Abis ini mama bisa terima pesanan kue lagi. Akhirnya Lula bisa lihat senyum Mama lagi. Lula senang banget. Soalnya dulu Mama sedih terus, nangis terus. Nah, mulai sekarang Mama harus senyum terus. Gak boleh sedih kayak dulu ya. Iya, mama janji mulai sekarang mama akan senyum terus. Soalnya anak mama yang manis, yang soleha selalu bikin mama bahagia. Anak dan istriku hidupnya pas-pasan seperti ini, tapi mereka malah bisa tersenyum. Sedangkan waktu di rumahku yang mewah, istriku malah menangis terus. Dan anakku sampai trauma. Ampuni aku ya Allah. Aku berdosa pada mereka, terutama sama istriku yang setiap saat aku hina, aku berlakukan semena-mena. Itu semua demi hawa nafsu pada perempuan lain. Suami macam apa aku ini? Ma, itu apa? Ayah, Papa. kamu ngapain di sini? Aku meminta maaf sama kamu. Aku minta maaf terus dari hati aku. Aku tahu kamu mungkin tidak bisa maafkan aku, atau kamu mungkin dendam sama aku. Udahlah mas, urusan kita udah selesai. Lebih baik sekarang kamu pulang sambil menunggu surat persidangan. Ayo sayang. Radit, Dula, kamu ke kamar dulu ya. Radit, ayolah pulang ke rumah. Enggak mas, aku nggak mau. Buat apa? Radit, aku mohon Radit, pulanglah ke rumah ya. Aku mohon. Enggak mas, aku bukan Rati yang dulu lagi. Aku nggak akan nurut dan patuh dengan semua perintah kamu mas. Ini semua demi Lula, ya. Demi Lula. Rati, aku mohon, kita ke rumah sekarang, pulang ke rumah. Aku janji aku tidak akan macam-macam. Kalau itu terserah, kamu tidak mau ketemu aku lagi ataupun kamu benci sama aku tidak peduli, aku pasrah. Aku mohon, pulanglah ke rumah sekarang, ya. Ma, bukain pintunya. Kita pulang sebentar aja. Kasihan Papa, Ma. Ya, aku mohon sebentar aja kita pulang. Papa. Ma, ayo. Kita pulang. Kasihan Papa sampai nangis kayak gini. Aku mohon, Ma. Papa beli ini semua untuk Mama. Iya, Papa beliin semuanya tuh. Biasanya mahal daripada yang aku kasih ke Mama. Tapi mama tetap pakai yang punya kamu sayang. Rati, lulus memberikan semua ini untuk kamu. Ini untuk hadiah ulang tahun kamu. Maksud kamu apa mas dengan semua ini? Aku tidak ada maksud apa. Aku hanya menyadari kesalahan aku. Kalau aku selalu kasar dan terlalu arogan sama kamu, aku minta maaf atas semua kesalahan aku. Papa juga minta maaf sama kamu ya. Itulah, kalau selama ini kamu melihat contoh yang tidak baik dari Papa dan Mama, kamu selalu melihat Papa dan Mama bertengkar, Papa selalu marah-marah tapi Mama selalu nurut. Tapi itu semua salah Mama. Itu salah Papa. Iya, Ma. Pa,
Pokoknya mulai sekarang Mama sama Papa jangan berantem lagi ya. Aku mau bicara sama kamu. Ayo. Aku mohon kembalilah tinggal di rumah ini. Aku janji, aku akan penuhi semua keinginan kamu. Aku tidak mau membuat kamu menangis lagi. Bahkan kalau kamu tinggal di sini, kamu boleh melakukan apapun yang kamu boleh buat kue lagi. Apapun itu, aku tidak akan larang. Asalkan kamu bahagia. Dan aku ingin melihat kamu tersenyum lagi. Kamu tahu apa yang bisa buat aku tersenyum lagi, Mas? Apa itu? Kalau kamu berjanji kamu gak akan mengkhianati aku lagi, Mas. Aku sudah meninggalkan Kevin. Aku tidak bertemu dia lagi semenjak aku mendengar puisi dari Lola di sekolah. Aku sangat menyesal. Istri dan anakku pergi meninggalkan aku. Aku sangat menyesal. Kamu bersungguh-sungguh, Mas. Semua perkataan aku bersungguh-sungguh. Dulu aku yang selalu bahagia. Aku bisa tersenyum. Tapi semenjak kamu pergi, aku selalu menangis. Berarti aku mohon, kembalilah kepada aku. Aku janji aku akan berubah. Aku akan berubah menjadi lebih baik. Aku akan menjadi suami yang lebih baik dari sebelumnya. Aku akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Aku ingin kita bertiga hidup bahagia. Aku akan kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu berjanji mau berubah, sekali lagi melukai hati aku dan Lula, maka kesempatan kamu udah habis, Mas. Aku bersumpah, aku tidak akan lagi mengulangi kesalahan aku yang dulu. Besok aku akan cabut gugatan itu. Terima kasih, Rati. Terima kasih. Sayang, sini. Kamu tahu, Papa sama Mama tidak akan pisah. Kita akan terus bersama. Kamu senang? Seneng banget dong, Pak. Pokoknya Mama sama Papa gak boleh pisah lagi ya. Alhamdulillah, aku seneng banget deh. Gimana kalau kita bikin kue? Yuk. Ayo. Orang yang berselingkuh itu tidak memakai akal sehatnya dan tidak memikirkan resikonya. Bisa jadi ia hilaf, namun jika ia bersungguh-sungguh mau berubah, apa salahnya kita memberikan kesempatan kedua? Membiusku, memabukkan diri ini, lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam